Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 with the title presentation of the meaning of nature in Islam. Before we get into the material, I would like to introduce the members of our group who are very extraordinary, namely Ratna Wulansari, who is myself, Yulia Putri, and Indah Latifah. Here, we will present the result of our discussion regarding the topic that was given by Mr. Muhammad Ridho Mutakin MPDI as a lecturer in the Islamic Education Philosophy course. And we hope that this presentation can run well and smoothly. In our first table of contents, there is an understanding and meaning of nature in Islam atau pengertian dan makna fitrah dalam Islam. Then there is a division of nature in Islam atau pembagian fitrah dalam Islam. Implication of nature in Islam, yaitu implikasi fitrah dalam pendidikan Islam. Next is the relationship between nature and Islamic education in the Quran, yaitu hubungan fitrah dengan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Selanjutnya, similarities and differences with other creators in the meaning of nature, yaitu persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya dalam makna fitrah. Dan yang terakhir, there is the argument in nature, yaitu dalil-dalil fitrah dalam Islam. Materi pertama, yaitu ada pengertian dan makna fitrah dalam Islam. Di sini makna fitrah dalam Islam terbagi menjadi beberapa teori dan pendapat. Di antaranya, di poin pertama, dalam Islam, fitrah merupakan kesucian jiwa dan rohani yang memiliki arti bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Yang kedua, fitrah secara etimologi yang disebut oleh al-khilqah atau naluri pembawaan, dan al-tabi'ah, yaitu tabiat, watak atau karakter yang diciptakan oleh Allah SWT kepada manusia. Dalam Al-Maraghi disebutkan fitrah merupakan kecenderungan untuk menerima kebenaran, sebab kebenaran fitri manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Selanjutnya oleh Ibnu Tafsir, beliau berpendapat bahwa fitrah adalah potensi-potensi yang baik, menjadi baik dan sekaligus menjadi buruk, dan potensi untuk menjadi muslim atau yang menjadi musyrik. Dan yang terakhir yaitu menurut Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah adalah sebagai kondisi penciptaan manusia di mana yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Secara fitri, manusia itu cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran, walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Jadi, pendapat dari Al-Maraghi dan Mustafa Al-Maraghi itu suatu kesamaan, hanya saja di dalam beberapa buku ini merupakan pendapat yang berbeda. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang makna fitrah itu sendiri. In Islamic literature, the term fitrah has a variety of meanings. It is mentioned by the choice of meaning angel. Fitrah can be interpreted etymologically or basic learning, terminology, even the meaning of nasabi, relational meaning. Each of this meaning has psychological implication. Jadi di sini makna fitrah itu sangat beragam dikarenakan sudut pandang pemaknaannya itu berbeda-beda. Dan di sini disebutkan bahwa pemilihan sudut makna dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada makna etimologi, makna nasabi, dan makna terminologi. Yang pertama ada makna etimologi. Fitrah dalam makna etimologi berarti terbukanya sesuatu yang melahirkan. Jadi maksudnya seperti orang yang berbuka puasa, dan dari makna dasar tersebut berkembang menjadi 2 makna pokok,
Pertama, fitrah berarti al-insyikok atau al-syok, yang berarti al-inkisar atau pecah belah. Kedua, fitrah berarti al-khilbob, al-ijad atau al-ibda, yaitu penciptaan. Makna yang kedua yaitu makna nasabi. Dalam makna nasabi diambil dari pemahaman beberapa ayat dan hadis Nabi, di mana kata fitrah itu berada karena masing-masing ayat dan hadis memiliki konteks yang berbeda-beda, maka pemahaman fitrah juga mengalami keberagaman dan perbedaan. Di sini pertama-tama itu fitrah di dalam makna nasabi itu terbagi menjadi 4 fitrah. Yang pertama, fitrah berarti suci atau al-fatur. Jadi menurut Al-Awais, fitrah memiliki makna kesucian atau atur. Contohnya, setiap anak tidak dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi atau musyrik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah. Yang kedua, fitrah berarti potensi berislam atau al-adin al-islami, yaitu pemaknaan semacam ini dikemukakan oleh Abu Hurairah bahwa fitrah berarti beragama Islam. Yang ketiga, ada fitrah berarti kondisi selamat atau al-salamah dan kontinunitas, yaitu al-istiqomah. Di mana pemaknaan ini dikemukakan oleh Abu Umar Ibnu Al-Bar. Hadis qudsi dinyatakan sesungguhnya aku, yaitu Allah, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif dan selamat. Maka setanlah yang menarik pada keburukan. Hadis riwayat Ibnu Hambal dari Iyad ibn Humair. Yang keempat dan terakhir, yaitu fitrah berarti sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditiupkan pada setiap manusia sebelum dilahirkan. Bentuk-bentuknya adalah Asmaul Husna yang dalam Al-Quran berjumlah 99 nama-nama yang indah, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Di sini tugas manusia adalah mengaktualisasikan fitrah Asmaul Husna itu sebaik-baiknya dengan cara merealisasikan sifat-sifat itu ke dalam kepribadiannya dan juga kehidupannya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka manusia harus merealisasikan sifat kasih sayang itu dalam dirinya sebatas kemampuannya sehingga ia berkepribadian robani dan ilahi. Yang terakhir ada makna terminologi. Dalam makna terminologi terdapat surah dan ayat yang menyinggung tentang terminologi dalam makna fitrah, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan seluruh-seluruhnya sesuai dengan kecenderungan asli. Itulah fitrah Allah, dan Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu, tak ada perubahan atas fitrah ciptaannya. Itulah agama yang lurus, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa fitrah adalah suatu perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkarya yang disebut dengan potensialitas, dan manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling tinggi, yaitu memiliki struktur jasmaniah dan rohaniah yang membedakannya dengan makhluk lain. Dapat pula diartikan bahwa fitrah manusia adalah kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir, yakni potensi beragama yang luas. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu pembagian fitrah dalam Islam atau division of fitrah in Islam. Pembagian fitrah dalam Islam itu terdapat 4 jenis fitrah manusia. Yang pertama adalah fitrah munazzalah. Apa itu fitrah munazzalah? Jadi di dalam Islam, fitrah munazzalah yaitu fitrah yang masuk dalam diri manusia. Yang kedua
Ada fitrah al-ghorizah, yaitu fitrah dalam diri manusia yang memberi daya akal dan berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia, namely the nature of in human beings that given reason that is useful for developing basic human potential. And 3 is holy nature atau fitrah suci, namely the nature that proves that human beings pure and what pollutes them are their sins, yaitu fitrah yang membuktikan bahwa diri manusia itu suci dan yang mengotori itu adalah dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Yang terakhir itu ada intellectual nature atau fitrah intelektual, namely the potential that consists of the 5 sense and the mind, yaitu potensi yang terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yulia Putri, dipersilahkan. Okay, here I will continue the explanation of our material from our group. Yang ketiga ada implikasi fitrah dalam pendidikan Islam. Keberadaan manusia dimulai dari sebuah kelemahan dan ketidakmampuan yang kemudian akan bergerak ke arah kekuatan. Manusia dapat dengan mudah memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya, namun manusia harus menunaikan suatu kewajiban kepada Tuhannya. Manusia dalam perspektif Islam akan tetap dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu suci, bersih, bebas dari segala dosa, dan kecenderungan sikap menerima agama, iman, dan tauhid. Manusia menjadi baik atau buruk adalah akibat faktor pendidikan dan lingkungan, bukan kepada tabiat aslinya. Menurut Abdul Ar-Rahman Albani yang dikutip An-Nahlawi, menyatakan tugas pendidikan Islam adalah menjaga dan memelihara fitrah para peserta didik, kemudian mengembangkan dan mempersiapkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan mengarahkan fitrah dan potensi yang ada. Nahlawi dikutip dari Nahlawi 1966, pengembangan fitrah manusia dapat dilakukan dari berbagai kegiatan belajar. Salah satunya adalah melalui sebuah institusi. Tetapi diharapkan para peserta didik tidak hanya terfokus melalui pendidikan di sekolah saja, tetapi juga dilakukan di luar sekolah, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun lewat institusi sosial keagamaan yang ada. Selanjutnya adalah hubungan fitrah dengan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Allah telah memberikan fitrah pada manusia saat manusia belum terlahir di alam dunia ini, sehingga manusia membawa fitrahnya saat ia dilahirkan di dunia. Fitrah yang dibawanya bersamaan dengan terlahirnya manusia tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi, sehingga alam sekitar mempengaruhi fitrah manusia tersebut. Alam di sini dikatakan sebagai di mana para peserta didik atau seorang manusia itu tumbuh di dalam sebuah lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Faktor yang pertama kali berpengaruh pada manusia yang baru terlahir ke dunia adalah faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan hadis yang sudah kami kutip dan kami masukkan dalam PowerPoint, kalian bisa lihat. Berdasarkan hadis di PowerPoint tersebut bisa dikatakan bahwa yang namanya fitrah sebenarnya baik, tapi ada pengaruh setelah ia terlahir ke dunia, hingga fitrah tersebut tergantung pada baik dan buruknya pengaruh dari lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Baik, sekian penjelasan dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. We'll present material about the similarities and differences between humans and other creatures in the meaning of fitrah. There are several similarities and differences between humans and other creatures in the meaning of fitrah, including the following similarities. The first is all creators, including humans, are creators created by Allah Subhanahu wa Ta'ala. The second is the purpose of its creation is only to worship Allah. The third is all creators will return to Allah. And the fourth, every creator is under the care and supervision of Allah. Differences. The first is humans have a conscience.
as well as last, but other creatures only have one of them. The second is the true human degree is higher than other creatures. The third is humans are created from the ground as a body and nur as a heart, while other creatures are not created from soil and light. The fourth is the form of human worship has been regulated in the Quran. And the fifth, humans are given the freedom to choose the path of his life. Al-Quran is a divine verse that confirms the reality of verses that arise from the human soul itself, such as compassion for fellow human beings, love, longing, self-protection, all of which are not artificial demands but self-relations or fitrah. Next material is about dalil-dalil fitrah in Islam. At least in the Quran, the word that refer to the meaning of the word fitrah are mentioned 20 times in 19 letters. Each verse contains the term fitrah, which has its own form, category, subject, object, aspect, and meaning. However, the verses of the Quran which contain the term fitrah, whose object is only shown to humans, are found in 6 letters, while the rest are addressed to the heavens and the earth. The natural terms are Fatara, Quran Surah Al-Rum ayat 30, Fatarani, Quran Surah Yasin ayat 22, Fatarana, Quran Surah Toha ayat 72, Fatarakum, Quran Surah Al-Isra ayat 51, Fatarani, Quran Surah Al-Hud ayat 51, dan Fatarani, Quran Surah Al-Zukhruf ayat 27. Semua ayat fitrah yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung arti penciptaan. Namun, yang sering digunakan dalam dunia pendidikan adalah ayat di bawah ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. If we examine more deeply the object of the verses mentioned above, there are at least 3 categories, namely, first, humans in general. Objek manusia secara umum ini terlihat dalam Quran Surah Al-Rum ayat 30. Hal ini dipahami dari ayat yang hanya menggambarkan manusia secara umum tanpa dikaitkan dengan aktivitasnya. Konsep manusia di sini dikolerasikan dengan konsep agama Hanif. Artinya, setiap penggambaran konsep manusia tidak boleh dilepaskan dari konsep agama Hanif. Karena di alam arwah ruh manusia telah meyakini adanya agama Hanif itu. Second, first person pronouns. Jika kita pahami ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat 51, surah Yasin ayat 22, surah Al-Zukhruf ayat 27, dan surah Toha ayat 72, maka objek fitrah ini dikaitkan dengan konsep diri pribadi, sehingga pembuatannya telah nampak
teraktualisasi melalui al-ibadah. Konsep diri pribadi yang dicerminkan dalam term fitrah selalu berkonotasi baik, sebab hakikat diri manusia selalu diasumsikan baik dan ia berkecenderungan menuju ke arah kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, maka objek ayat ini dikolerasikan dengan aktivitas dakwah dan ibadah. Third, the second person pronoun. Barangkali objek fitrah sebagai orang kedua ini hanya terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 51. Objek ini terkait dengan konsep diri orang lain. Konsep tentang pribadi orang lain tidak hanya bersumber dari faktor internal manusia, tetapi juga dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Karena pengaruh luar, maka aktualisasi fitrah tidak lagi mencerminkan watak dan fitrah aslinya, sehingga ayat ini dikolerasikan munasabah dengan objek orang-orang musyrik. And next, I will convey the conclusion of our presentation about the meaning of fitrah in Islam. It can be concluded that human nature is a potential that exists within humans that is capable of leading to good or bad nature. This potential that has been innate in humans since birth continues to experience development along with the development of the human mind and in the end humans will admit that God exists, so they will return to their God. Dan makna fitrah bila dikaitkan dengan pendidikan Islam sebenarnya sangat bersifat religius yang lebih menekankan pada pendekatan keimanan, karena setiap manusia yang dilahirkan dia membawa potensi yang disebut dengan potensi keimanan terhadap Allah, atau dalam bahasa agamanya adalah tauhid, bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Karena itu, manusia yang tidak beragama tauhid merupakan penyimpangan atas fitrahnya. That is the presentation from our group about the meaning of fitrah in Islam. Apologize if there are mistakes and shortcomings from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.